Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha menciptakan keindahan, yang Maha memberikan dan yang Maha mengajarkan kasih sayang. Salawat dijunjung serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya penuh dengan kasih sayang, kata-katanya penuh dengan kelembutan, dan perbuatannya penuh dengan keindahan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita rasa cinta pada keindahan, serta menjauhkan kita dari keburukan, mengaruniakan kepada kita rasa rindu pada kelembutan, menjauhkan kita dari sikap yang zalim, dan mengaruniakan kepada kita rasa dekat pada kasih sayang. Saudaraku, harusnya kita menyadari sesungguhnya setiap manusia memiliki fenomena kehidupan yang sama. Sejak awal manusia dilahirkan, bertumbuh menjadi dewasa, memasuki usia senja, kemudian mati dan dikuburkan. Liku-liku kehidupan yang serupa manusia mengalami dalam kehidupan rasa cinta, hidup bersama dengan yang telah melahirkannya, menghabiskan usia berjalan menuju pada kematian, berusaha mencari kebahagiaan yang hakiki, hidup bergumul dengan masalah, rindu menjalin hubungan yang harmonis dengan Maha Pencipta, akrab menjalin persahabatan dengan hamba taulannya, dan tentunya kita pergi meninggalkan orang tua dan membuat catatan kehidupan yang baru tentunya dalam hidup kita setelah kita meninggal di kemudian hari. Hidup ini akan bermakna manakala hidup ini berguna di dalam menjalaninya. Yang paling utama adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang anak, sebagai seorang yang telah dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Kita harus tahu bahwa penilaian seseorang itu diukur yang pertama adalah dari pribadinya. Apabila pribadinya baik, maka dalam kehidupannya pun akan dibilang baik. Apabila pribadinya itu mulia, maka terhadap siapapun, apalagi terhadap orang tua, akan dinilai mulia di hadapan Allah. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Suatu ketika seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Tuhan, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Dia akan menjaga dan mengasihimu. Tapi di surga
Apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini cukup bagi saya untuk bahagia. Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan jadi lebih berbahagia. Si bayi pun bertanya kembali, dan apa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu? Sekali lagi Tuhan menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Si bayi pun masih belum puas. Ia pun bertanya lagi, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Dengan penuh kesabaran, Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwanya sekalipun. Si bayi pun tetap belum puas dan melanjutkan pertanyaannya, tapi saya akan bersedih jika tidak melihat engkau lagi. Dan Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Saat itu surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak dengan suara lirih bertanya, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah engkau memberitahu siapa nama malaikat di rumahku nanti? Tuhan pun menjawab, kamu dapat memanggil malaikatmu. Ibu, kenanglah ibu yang menyayangimu. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kau pergi. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu, tidur nyenyak dengan berbalut selimut di tubuhmu? Ingatkah engkau ketika jemari ibu mengusap lembut kepalamu? Dan ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sesekali jenguklah ibumu yang selalu menantikan kepulanganmu di rumah tempat kau dilahirkan. Kembalilah memohon maaf pada ibumu yang selalu rindu akan senyumanmu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang ketika ibumu telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kita. Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar-kamar yang kosong tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamar. Tak ada lagi dan tak akan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakan di setiap hembusan napasnya. Kembalilah segera, peluklah ibu yang selalu menyayangimu. Ciumlah kaki ibu yang selalu merindukanmu dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Kenanglah semua cinta dan kasih sayangnya. Ibu, maafkan aku. Sampai kapanpun jasamu tak akan terbalas. Maafkan aku, Ibu, karena selama ini aku telah menjasakan.
Perbagilah ibuku, berilah rahmat kepadanya. Kalaupun kami harus berpisah di dunia ini, namun jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Jangan pisahkan. Pertemukanlah kami, kumpulkanlah kami, satukanlah kami dalam jannah. Ibu, maafkan aku. Engkaulah malaikatku dan engkaulah pelindung hidupku. تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Menuju kematian. Tak ada satupun kata yang bisa terucap. Kala itu aku hanya diam 1000 bahasa membisu. Menghenti saat bertanggung jawab yang mengerikan, yang ku nantikan. Tubuhku diusung oleh para kerabat, diusung ke suatu tempat. Alam penuh kegelapan. Perlahan tubuhku dimasukkan ke liang. Setiap detik yang berlalu menghitung diriku, bertanya padaku, Tubuhku pun mulai ditimbun tanah. akankah sia-sia Hanya bila dalam akhir kesendirian, waktu mereka yang datang mengiringi jenazahku satu persatu mulai pergi. Juga keluarga yang kucintai. Kini aku memang sendiri, sunyi, sepi. Hanya amal yang menemaniku dalam kesendirianku. Harta, anak yang di tubuhnya mengalir darah, keluarga yang belum kubina dengan benar, orang tua yang belum sempat kubalas jasa. Tak ada yang bisa kuajak untuk menemaniku. Menyesal sudah tak mungkin, tobat tak lagi diterima, dan maaf pun tak mungkin terdengar. Aku sendiri yang harus mempertanggungjawabkan
Istriku bingung menghadapi beban yang menghadang tanpa diriku. Istriku bingung menghadapi masalah yang kutinggalkan. Ya Allah, entah dari mana kekuatan itu datang. Setelah sekian lama aku tak lagi dekat denganmu. Jika kau beri aku satu kesempatan lagi, jika engkau pinjamkan lagi beberapa hari ini, beberapa hari saja, beberapa menit saja, beberapa detik saja, aku akan berkeliling memohon maaf pada mereka. Yang selama ini telah merasakan kezaliman diriku, yang selama ini sengsara karena ulahku, yang tertindas dalam kuasaku, yang selama ini telah aku sakiti hatinya, yang selama ini telah aku bohongi. Kini tinggallah penyesalanku atas orang-orang yang aku lukai hatinya. Tuhanku, ya Allah, aku harus kembalikan semua harta kotor ini yang kukumpulkan dengan gembira dan penuh semangat, yang kukuras dari sumber yang tak jelas, yang merupakan milik orang lain, yang kumakan dengan penuh nikmat tanpa peduli kepada orang lain. Ya Allah, beri aku lagi beberapa hari milikmu untuk berbakti kepada ayah dan ibu tercinta. Maafkan aku, ibu dan ayah, mengapa tak kusadari berapa besar kasih sayangmu untuk berkumpul lagi dengan istri dan anakku, karena aku sungguh ingin bersujud di hadapanmu, untuk beramal soleh dengan sungguh-sungguh dan tulus. Menyesal sekali rasanya, mengapa ku sia-siakan, ya Allah. Andai ku bisa putar ulang waktu itu. Kini aku dimakamkan hari ini, dan semuanya menjadi tak termaafkan, dan semuanya menjadi terlambat, dan aku harus sendiri untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanku selama hidup yang baru berlalu. Saudaraku, masih ada sisa waktu untuk kita bertobat kepada Allah, kembali kepadanya. Kini, saudaraku, saatnya kita kembali ke jalannya. Dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah. Siapa diri kita? Tentunya kita bertanya, dan kita harus punya jawaban bahwa kita adalah makhluk Allah. Lalu kita pun bertanya kembali dalam diri kita, kemana kita akan berpulang? Tentu kita yakin kita akan kembali kepadanya, kepada yang telah menciptakan kita. Ya Allah, jadikan aku mati dalam keadaan husnul khotimah.
Kasihanilah aku ya Allah, demi kasih sayang-Mu. Bersihkanlah hatiku dari segala dosa. Sucikan jiwaku dengan ampunan-Mu. Dan hanya kepadamu ya Allah sebaik-baik tempat kembali setelah kehidupan ini. Sesungguhnya, jika Allah berkehendak kebaikan terhadap hambanya, menjadikan dosa-dosanya terbayang di ruang matanya, dan jika menghendaki binasanya, dilupakan akan dosanya. Saudaraku, jangan kau melihat kecil dosa, tetapi perhatikanlah kepada siapakah engkau berdosa itu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, usaplah air mataku dengan senyum-Mu, sebab aku telah menyesali kesalahanku. Buatlah hatiku tetap pada perintah-Mu, agar aku senantiasa mensyukuri rahmat ampunan-Mu. Wahai Allah yang kuasa mematikan setiap makhluk-Mu, jadikanlah diriku sebagai kekasih-Mu, persiapkanlah nyawaku untuk bertemu denganmu, dan buatlah aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushi, Ya Mubdi, Ya Mu'ir, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Wab, Ya
Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. مولاي إني سائر للدين حتما سائر، فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر. إني سائر حتما سائر، فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر. صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر. ونداء الأقصى بكاني فجر وجداني